إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Nastamir, kita teruskan kembali pembahasan fikih, yaitu mulakhas al-fiqhi, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang adab ketika mendatangi masjid, adab ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang fi hal intidarika as-salah fil masjid la takhud fi ahadits dunya. Ketika kalian berada di masjid menunggu waktu salat, maka jangan berbincang-bincang dengan perkara dunia, tapi sibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya tentang solat dilaksanakan ketika muadzin qomat. Boleh ketika pada permulaan qomat ataupun ketika qad qamatis shalah, sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala. Kemudian yang telah kita bahas yaitu tentang shaful awal, shaf yang pertama, keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa shafil awal, thumma lam yajidu ila ayastahimu alaih lastahamu." Apabila manusia mengetahui pada panggilan azan dan juga shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Diundi dikarenakan keutamaan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang shaf yang pertama. Karena shaf yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya shaf laki-laki yaitu pada yang pertama. Qala hafizahullahu ta'ala, kita teruskan kembali. Qala hafizahullahu ta'ala wa yata'akkadu fi haqqil imam wal musallin al-ihtimam bi taswiyatis sufuf. Qala sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Wa yata'akkadu, dan ditekankan fi haqqil imam wal musallin al-ihtimam bi taswiyatis sufuf,
ditekankan kepada imam, wal musallin, dan juga kepada orang-orang yang salat makmum di belakangnya, untuk menyempurnakan shaf. Jadi imam mengatakan kepada makmum yang di belakangnya untuk menyempurnakan shaf. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnakanlah shaf-shaf kalian, rapatkanlah shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena dengan sempurnanya shaf, rapatnya shaf, termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Wa fi haditsin akhar, dan juga pada hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Dan juga hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menyempurnakan shaf. Kalau tidak, la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan la yukhalifanallahu baina wujuhikum, berselisih di hati-hati kalian. Wa taswiyatus sufuf hiya ta'diluha bimuhadatil manakib wal a'ub. Ini jamak dari al-ka'ab. Dan menyempurnakan shaf, hiya ta'diluha, yaitu sejajar antara pundak, wal aq'ub, dan dengan mata kaki. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan taswiyatus sufuf, menyempurnakan shaf. Menyempurnakan shaf, merapatkan shaf, itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, sawu sufufakum, rapatkanlah, sempurnakanlah shaf-shaf kalian. Dan orang-orang yang tidak merapatkan shaf, tidak menyempurnakan shaf, hati-hati mereka akan berselisih antara satu dengan yang lain. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang, yang satu tidak mau rapat, sehingga ketika sholat tidak khusyuk sholatnya, berselisih. Kenapa ini orang kakinya kok ke depan? Kenapa kok dia ke belakang tidak mau sejajar? Kenapa kok orang ini tidak mau dirapatkan shafnya? Akan berselisih antara satu dengan yang lain. Sehingga agar seseorang tidak berselisih antara satu dengan yang lain, yaitu dengan menyempurnakan shaf, merapatkan shaf antara satu dengan yang lain. Karena ini adalah merupakan termasuk dari kesempurnaan sholat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan shaf, agar shafnya sempurna, rapat, agar tidak diganggu oleh syaitan. Karena syaitan akan masuk ke sela-sela shaf yang tidak rapat. Kemudian Syekh Salim mengatakan, wa taswiyatus sufuf hiya ta'diluha bimuhada al-manakib wal aq'ub. Bahwa menyempurnakan shaf yaitu sejajar antara pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Dikatakan oleh para ulama bahwa menyempurnakan shaf dengan melihat kepada ujung dari jari kaki, maka itu tidak ada dasarnya sama sekali, tidak disyariatkan sama sekali.
Nabi SAW mengatakan al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Karena kaki seseorang dengan yang lain itu ada yang panjang, ada yang pendek. Sehingga apabila menyempurnakannya hanya ujung kaki, ujung jari kaki akan bengkok. Yang satu ke depan, anak kecil ke depan. Yang ini kakinya panjang tidak akan sejajar. Kenapa? Karena kaki itu berbeda-beda. Berbeda dengan mata kaki maka akan sempurna. Maka hal ini perlu diperhatikan, yaitu dalam menyempurnakan shaf, mata kaki dengan mata kaki, bukan depannya. Bukan depannya. Taib. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa yata'akkadu fi haqqil musallin saddul faraj wa tarasu fi sufuf liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqimu sufufakum wa tarasu, dan ditekankan fi haqqil musallin, orang-orang yang salat, saddul faraj wa tarasu fi sufuf, untuk menutup celah, watarasu, mengisi ruang yang kosong. Saddul faraj, tutup celah, jangan sampai ada celah sedikit pun. Apabila ada ruang yang kosong, dirapatkan, diisi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aqimu sufufakum, sempurnakanlah shaf-shaf kalian, tarasu, rapatkan, saling merapatkan. Hadis ini rawahul Bukhari. Hadis yang sebelumnya belum kita sebutkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Nu'man ibnu Bashir. Kemudian hadis yang barusan kita baca, aqimus sufufakum wa tarasu. Wa tarasu hadis rawahul Bukhari min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik. Rawahul Bukhari. Wa ma'nahu, makna dari tarasu dikatakan hafizahullahu taala, lasiqu as-sufuf hatta la yakuna bainakum furujun. Dikatakan hafizahullahu taala bahwa tarasu yaitu lasiqu, merapatkan shaf-shaf, hatta la yakuna bainakum, sampai tidak ada di antara kalian, di antara ma'mum, yaitu celah sedikit, tidak ada. Wal murasa at-talasuq bi ba'dil ma'mumin. Wal murasa, saling merapatkan, yaitu menempelkan ba'dil ma'mumin, yaitu antara ma'mum satu dengan yang lain, lihat tasilama bainahum, agar bersambung antara satu dengan yang lain. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasala shaffan wasalahu Allah, wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambungkan shaf, niscaya Allah akan menyambungkannya. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya. Sehingga seseorang ketika dia salat berupaya untuk merapatkan, menutup celah yang ada. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa yansuddal khalal, menutup celah, fala yabqa furujatul syaitan, dan tidak tersisa celah sedikit pun untuk syaitan. Syaitan itu akan mengganggu seseorang yang sholat, baik ketika di awal ataupun di akhir, akan diganggu terus. Sehingga termasuk dari cara-cara mengusir syaitan ini diantaranya, yaitu merapatkan shaf.
Nabi SAW mengatakan, la tad'u furujat li syaitan, janganlah kalian sisakan celah sedikit pun untuk syaitan. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, sungguh aku melihat syaitan masuk di sela-sela shaf ka'annahal hadaf, seperti anak kambing masuk ke sela-sela shaf. Nah, Nabi melihatnya, yadkhul min khalali shaf, masuk ke celah-celah shaf seperti anak kambing. Nah, dengan ini cara untuk mengusir syaitan yang diantaranya adalah merapatkan shaf. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, apabila adzan dikumandangkan, itu syaitan lari ke tempat yang jauh, lari terbirit-birit, lari terkentut-kentut, tidak mau mendengar suara adzan. Ketika adzan sudah selesai, datang lagi syaitan. Kemudian qomat, syaitan lari lagi. Ketika sudah selesai qomat, syaitan datang lagi, mengatakan kepada orang yang sholat, ingat ini, ingat itu, ingat di toko, ingat di rumah, atau yang lain sebagainya, akan masuk ke sela-sela shaf apabila ada furujat di syaitan, sehingga tutup yang rapat. Shaf yang pertama tutup, jangan sampai syaitan masuk. Shaf yang kedua juga sama, shaf yang ketiga juga sama. La tad'u furujat li syaitan, jangan sisakan celah sedikit pun untuk syaitan, karena syaitan itu datang untuk mengganggu, bukan untuk sholat. Ada yang mengatakan, kalau saya sholat, saya biarkan celah, biarkan syaitan ikut sholat. Ini pemahaman yang salah. Tidak ada dasarnya sama sekali bahwa syaitan datang untuk mengganggu orang yang sholat, sehingga seseorang disyariatkan sebelum membaca Al-Fatihah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, agar tidak diganggu oleh syaitan. Rapatkan shaf juga lain sebagainya agar sempurna sholatnya. Nah, dan terjadi di sebagian masjid-masjid orang-orang awam itu sholat satu dengan yang lain saling renggang, bahkan renggangnya bisa sampai 1 jengkal. Ini renggang, itu renggang. Kalau dirapatkan semuanya itu bisa masuk orang 5 lagi mungkin. Nah, karena mereka renggangnya satu dengan yang lain. Kasihan mereka, tidak mengetahui tentang kesempurnaan sholat, yaitu dengan merapatkan shaf. Kadang sholatnya dengan musbil, kadang sholatnya yang satu ke depan, yang satu ke belakang, shafnya tidak rapat. Sehingga ajarkan kepada mereka bahwa ini adalah perkara yang wajib. Perintah Nabi SAW merapatkan shaf. Bahkan ketika seseorang ada yang merapatkan, dijauh, dirapatkan lagi, menjauh, rapatkan lagi, menjauh. Tidak mau merapatkan shaf. Dan hal ini terjadi. Gondok kadang ketika rapatkan dia menjauh. Itu kadang hatinya gondok mereka. Ngapain sih nempel-nempel terus? Ditempel lagi, dia minggir lagi. Sholatnya hilang sudah. Berapa rakaat sudah hilang. Belum tahu dia apakah sudah membaca Al-Fatihah ataupun tidak. Kenapa? Berselisih hatinya antara satu dengan yang lain. Kenapa? Gara-gara shaf. Tidak mau merapatkan shaf, tidak mau meluruskan shaf antara satu dengan yang lain. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa qad kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtammu bitaswiyatis sufuf. Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat memperhatikan di dalam merapatkan shaf. Wa tarasul ma'mumin fiha ihtimaman balighan, dan saling merapatkan antara makmum dengan yang lain dengan
sangat-sangat betul memperhatikan. Nabi alaihissalatu wassalam ketika akan sholat, ada seseorang yang ke depan. Nabi mengatakan, la tussawunna sufufakum al yakhlifanallahu baina wujuhikum. Sampai Nabi betul-betul ihtimam. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam merapatkan shaf makmum di belakangnya seperti merapatkan dengan pedang, supaya shafnya itu betul-betul rapat, shafnya betul-betul sempurna, seperti membuat anak panah betul-betul lurus. Karena anak panah apabila bengkok ketika akan ditembakkan akan meleset dia. Nabi SAW merapatkan shaf para sahabatnya seperti meluruskan anak panahnya, bikin anak panah supaya lurus. Ini ihtimamnya Nabi SAW, betul-betul memperhatikan taswiyatus sufuf. Wa qala hafizahullahu ta'ala mimma yadullu ala ahammiyati dhalik wa faidatihi. Wa laysa ma'na rasus sufuf ma yaf'alu ba'dul juhal al-yawm min fahjin rijlayhi hatta yudayq man bijanibih. Wa laysa ma'na, dan bukan termasuk dari merapatkan shaf ma yafalahu ba'dul juhal, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu ilmunya. Al-yawm, pada masa sekarang ini, min fahjin rijlaih, dengan betul-betul meregangkan, melebarkan kakinya, hatta yudhaiqu man bijanibih, sehingga menyebabkan mempersempit orang yang di pinggirnya. Kadang ada orang yang sholat kakinya sangat regang sekali. Ini tidak disyaratkan sama sekali. Berdiri kalian seperti kalian berdiri biasa. Berdiri termasuk dari rukun sholat, dan berdirinya orang yang sholat jangan dibuat-buat. Berdiri kakinya melebar, orang yang di pinggirnya kejepit, kesian. Nah, kenapa? Dia terlalu melebar. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, ini tidak ada asalnya sama sekali, tidak disyariatkan, dan bisa menyakiti yang di pinggirnya, mempersempit, seakan kejepit dia, terlalu dilebarkan kakinya. Nah, li'anna hadzal amal yujadu furujan fi sufuf, karena perkara ini justru menyebabkan celah di sisi lain. Nah, rapatkan antara satu dengan yang lain. Berdirinya berdiri standar, tidak perlu terlalu melebar kakinya, kasihan yang lain akan merasa sempit. Nah, wa qala hafizahullahu ta'ala wa yu'dil musallin, dan menyakiti orang-orang yang sholat terlalu lebar. Wala asla lahu fi syar', dan tidak ada asalnya sama sekali, tidak disyariatkan. Nah, fayan bagi lil muslimin al-ihtimamu bidzalik, fayan bagi, dan sepatutnya bagi orang-orang muslimin al-ihtimam, untuk memperhatikan dengan perkara tadi, warahisru alaih, dan berupaya melaksanakannya, iktidaan bin nabihim sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa itmaman li salatihim, dan menyempurnakan salat-salatnya. Sehingga perkara dalam meluruskan shaf itu perlu kita pelajari juga. Di antara ini ilmunya, jangan terlalu lebar, berdiri biasa saja, rapatkan satu dengan yang lain, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Nah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan ketika
ada orang yang batal di depan, nah, maka yang mengisi shaf adalah orang yang di belakangnya. Orang yang di belakangnya. Jangan orang yang sebelah sana. Ada jauh misalkan. Kenapa? Yang pertama, dia akan berpaling dari arah kiblat. Dan menghadap ke arah kiblat adalah termasuk dari syarat dari sahnya sholat. Untuk santri-santri, tolong diperhatikan bahwa ketika shaf di depan itu ada yang batal, yang di belakangnya langsung ke depan. Jangan saya apa dia, saya apa dia. Langsung yang di belakangnya. Nah, langsung mengisi shaf. Nah, pertama, dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan shaf yang depan. Asalnya shaf yang kedua, dia menjadikan shaf yang pertama. Sehingga orang yang di belakangnya langsung buru-buru ke depan. Jangan diem saja. Tidak peduli misalkan. Atau saling tunjuk, sudah kamu saja misalkan. Tiba-tiba yang sebelah sana ke depan. Dan berpaling dari arah kiblat. Seharusnya lurus seperti ini, belok kayak gini. Karena nggak mungkin dia ke depan dalam posisi shafnya di sana yang kosong. Jalannya seperti ini. Otomatis dia akan berpaling dari arah kiblat. Dan hari ini jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan. Shaf yang di belakangnya langsung diisi. Jangan mikir ke sana kemari, langsung diisi. Nah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, man wasala shaffan wasalahullah. Nah, ini termasuk dari kesempurnaan salat. Jangan bingung. Nah, jangan bingung. Yang di belakangnya langsung otomatis mengisi shaf yang di depannya. Yang di belakangnya lagi terus, yang di belakangnya lagi terus. Nah, karena apabila tidak diisi, shaf tadi akan minggir. Sehingga yang di belakangnya bingung. Mau masuk sudah minggir duluan, pinggir. Yang ini mau masuk sudah mau minggir duluan. Hilang khusyuk salatnya sudah. Kenapa? Mikirkan shaf yang belum selesai. Sehingga apabila kosong langsung diisi, sudah selesai. Tidak minggir terus, minggir. Kalau kosongnya di sini, orang akan bergerak sampai ke sana, mengisi shaf terus. Kalau belum diisi, sehingga cepat diisi. Jangan biarkan celah sedikit pun untuk syaitan. Nah, wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang adab menuju ke salat, adab ketika ke masjid, adab ketika sebelum melaksanakan salat, yang diantaranya yaitu taswiyatus sufuf. Nah, insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lana subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengar, semoga rahmatullah azza wa jalla. Alhamdulillah, telah tadi kita dengarkan rekaman kajian kitab dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi bersama Al-Ustadz Hilmi Bajri hafizahullahu ta'ala, ya, dengan bab meluruskan shaf dan merapatkan shaf, ya. Semoga dari apa yang beliau sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Amin. Barakallahu fikum.